Mohon maaf, Pak. Mic-nya masih belum kedengar. Halo, selamat pagi. Sudah bisa dengar ya suaranya? Sudah, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Arin. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bergabung di acara sosialisasi pendanaan untuk program transfer kredit internasional. Dan di sesi pagi hari ini, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan pendanaan ini dan bagaimana bantuan ini bisa digunakan dan apa manfaatnya untuk teman-teman mahasiswa dan untuk apa saja gitu ya bantuan pendanaan ini digunakan nantinya gitu. Nah, saya akan langsung berbagi saja. Ini nanti setelah selesai acara ini saya akan juga berbagi, saya akan kirimkan materi yang di-share untuk yang digunakan untuk pagi hari ini. Kemudian rekaman dari acara sosialisasi ini juga akan kami upload di YouTube dari Polinema, sehingga nanti mungkin teman-teman jika ingin bagi informasi ini ke teman-teman yang lain atau mengajak teman-temannya untuk ikut program ini ya bisa dilakukan melalui berbagi video yang direkam nantinya ya gitu ya. Saya akan langsung saja mulai. Sebentar, saya akan share layarnya. Oke. Di tahun 2022 ini, Polinema akan memberikan bantuan pendanaan program transfer kredit internasional. Nah, bentuknya itu berupa penggantian biaya fee atau course bersertifikat yang ditempuh di platform penyedia course online internasional. Jadi, teman-teman mahasiswa boleh mengambil mata kuliah course di penyedia course internasional seperti Coursera, Udemy, edX, dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak terbatas di 3 platform ini saja. Boleh mengambil juga di kampus-kampus lain di luar negeri yang menyediakan course accessible, course yang bisa diambil. Nah, setelah ini nanti juga akan kami berikan list platform apa saja yang tersedia saat ini, kemudian bagaimana mengaksesnya, kemudian mekanisme bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa mendaftar dan kemudian mengajukan penggantian biaya untuk itu. Nah, untuk program ini, mahasiswa akan mendapatkan maksimal 1 juta per course. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa mengambil satu mata kuliah di Coursera misalnya, kemudian biayanya itu 900.000 atau 1 juta begitu ya, itu akan kami berikan penggantian per course-nya 1 juta. Kalau kemudian mengambil 2 mata kuliah dan menghabiskan 2 juta misalnya biayanya yang dibayarkan untuk mata kuliah tersebut, maka itu bisa diajukan dan kami bisa per mata kuliahnya bisa kami berikan 1 juta sehingga totalnya tetap akan mendapatkan penggantian sebesar 2 juta. Jadi 1 juta per course gitu ya, per mata kuliah. Kriteria mata kuliah apa yang bisa diajukan untuk ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi bantuan pendanaan CTS ini adalah penggantian biaya atau fee course bersertifikat yang ditempuh di platform penyedia course internasional. Saya berikan highlight di situ ya, saya berikan bold di biaya, fee, dan kemudian bersertifikat. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi. Course yang diambil harus bersertifikat supaya bisa diakui nantinya. Oke, kenapa kita memberikan bantuan ini untuk mahasiswa? Ini pasti jadi pertanyaan untuk mahasiswa ya. Kenapa sih Polinema memberikan bantuan 1 juta untuk per course untuk mahasiswa untuk program kredit transfer? Yang pertama, kita ingin memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh satu mata kuliah di penyedia course luar negeri. Gitu. Jadi supaya mendapatkan suasana yang berbeda, suasana belajar yang berbeda, kemudian pengalaman belajar yang berbeda dalam ekosistem dan mungkin proses pembelajaran juga yang berbeda. Nah, hal ini akan menambah nilai dan daya saing lulusan. Nantinya rekan-rekan mahasiswa yang itu yang menjadi alasan kenapa program ini harus bersertifikat. Jadi ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah di Coursera, edX, Udemy atau platform yang lainnya, wajib mengambil course mata kuliah yang bersertifikat karena itu sertifikat itu yang kita harapkan menjadi nilai tambahan gitu. Jadi pendamping dari selain ijazah begitu ya, selain ijazah teman-teman juga sertifikat itu bisa dilampirkan sebagai sertifikat yang menambah value rekan mahasiswa ketika nantinya lulus kuliah. Jadi selain ijazah ada sertifikat course gitu ya. Kemudian ini juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap keterserapan lulusan, maaf. Jadi harapannya dengan rekan-rekan mahasiswa mengambil course internasional,
dari platform penyedia course internasional, teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang bisa menambah nilai itu di pasar kerja, sehingga nantinya bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaannya karena ada pengalaman belajar dari course online internasional. Gitu ya. Kemudian mekanismenya seperti ini, jadi saya akan langsung cepat saja. Mekanisme yang bisa yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mendapatkan bantuan ini adalah yang pertama, rekan-rekan mahasiswa mencari satu course internasional bersertifikat di platform penyedia course. Nanti akan saya berikan listnya apa saja yang bisa diambil dari mana saja gitu ya. Salah tiganya, salah satunya. Salah tiganya adalah Coursera, edX, dan Udemy. Nanti akan saya tunjukkan yang lain-lain juga gitu ya. Kemudian pastikan bahwa course itu bersertifikat. Jadi ada informasi, ada petunjuk yang mengindikasikan bahwa it's certified, gitu ya. Mereka akan mendapat sertifikat. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan course pilihannya sudah ada, mahasiswa mendaftar di platform penyedia course itu dan membayar biaya course dulu. Jadi yang harus dilakukan adalah bisa setelah konfirmasi, mengecek keterkaitan dengan program studinya sudah oke, mata kuliahnya, course yang akan diambil itu sesuai dengan bidang ilmunya, gitu ya, bersertifikat. Mahasiswa bisa langsung mendaftar di platform penyedia course dan membayar biaya course duluan. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang harus membayar dulu. Membayar langsung, karena biasanya melalui platform online itu ya, jadi membayarnya dibayar oleh mahasiswa terlebih dahulu, baru kemudian bukti pembayaran itu yang diberikan ke kami. Mahasiswa mengajukan penggantian biaya course dengan melampirkan bukti pembayaran. Jadi bukti pembayarannya diberikan ke kami sesuai term, nanti akan kami bagi termnya itu dibagi berapa batch gitu ya, dibagi berapa gelombang. Jadi gelombang pertama silakan dikumpulkan sampai tenggat waktunya mungkin 1 atau 2 bulan dari sekarang gitu. Kemudian setelah itu, setelah course selesai, uang itu akan kami ganti gitu, dan kemudian akan langsung diberikan kepada mahasiswa. Nah, kewajibannya mahasiswa setelah menyelesaikan course-nya, maka mahasiswa harus menyerahkan kopi sertifikatnya. Itu saja sih, hanya harus menyerahkan kopi sertifikat yang didapat dari platform itu. Nah, ini yang menjadi kewajiban mahasiswa. Oke, berikutnya, sebentar saya akan langsung buka saja daftar course provider-nya ada, sebentar saya tutup ya. Saya akan tunjukkan daftar course provider-nya. Ada banyak sekali course provider yang bisa dikunjungi oleh rekan-rekan. Nanti akan saya bagikan di chat-nya. Di sini ada 50, jadi bisa dari list of course providers gitu ya. Rekan-rekan bisa berkunjung ke Coursera, ke Khan Academy, kemudian ada General Assembly, ada LinkedIn, Udacity, dan lain-lain. Banyak sekali, nanti silakan saja di browse, saya akan kirimkan linknya. Sebentar, saya akan langsung, mungkin saya kirimkan ke chat ya. Wait a second. Saya kirimkan ke chatnya, oke. Misalnya, salah satunya ini di edX misalnya ya. Di edX ini teman-teman kalau browse di sini, dan mungkin salah satu yang saya rekomendasikan untuk rekan-rekan mahasiswa adalah edX ini, karena di edX ini penyedia course-nya itu kampus-kampus ternama di luar negeri. Misalnya nih ada MIT. Rekan-rekan yang di jurusan engineering pasti paham ya MIT itu apa dan kampusnya seperti apa. Kemudian ada Harvard, ada Berkeley, ada University of Texas, ada Boston University, ada dan lain-lain. Ada banyak sekali, ada 160 member universities, ada 160-an kampus-kampus internasional yang menyediakan course yang bisa diakses oleh rekan-rekan, dan rekan-rekan bisa ikut kuliah di situ dan kemudian mendapatkan sertifikat di situ. Nah, courses-nya ragamnya apa bisa dilihat di sebelah kiri ini. Jadi courses mulai dari arsitektur gitu ya, mungkin ini terkait ke sipil juga boleh rasanya. Kemudian chemistry untuk teman-teman mahasiswa yang berasal dari jurusan kimia, elektronik, atau misalnya rekan-rekan dari jurusan bahasa bisa mengambil language gitu ya, atau humanities, history, dan lain-lain. Syaratnya hanya rekan-rekan harus memastikan bahwa ini certified, kemudian relevan dengan program studinya. Coba saya buka yang chemistry ya. Chemistry, sebentar. Chemistry, nah ini misalnya chemistry, general chemistry itu di course ini ada tulisannya course, kemudian chemistry yang umum, general chemistry 2, itu disediakan oleh MIT. Kemudian yang ini misalnya chemistry of life, ada satu mata kuliah yang disediakan oleh Kyoto, University of Japan, Jepang gitu. Nah, kalau rekan-rekan mengambil ini misalnya, saya yakin ini bersertifikat sih, coba lihat ya. Ya.
Ini one session available free, ini enaknya free, ini gratis. Tapi teman-teman kayaknya untuk mendapatkan sertifikat harus, ya ini verified track, ada harganya itu 49 US dollar, itu sekitar 750.000 gitu ya. Rekan-rekan mungkin harus mendaftar dulu, kemudian setelah itu bukti pembayarannya, bukti pendaftarannya bisa dikirimkan ke kami akan menggantikan biayanya. Nah, kalau audit track ini ikut kuliah tapi tidak mendapatkan sertifikat gitu ya. Kalau di sini ada cerebral certificate upon completion, ada sertifikatnya, kemudian ada graded assignment and exam. Jadi ada penilaiannya di sini. Kalau yang limited ini tidak ada sertifikat dan assignment. Jadi tujuannya rekan-rekan kenapa ini yang mengajar ini ya, Profesor Motonari Usegi. Jadi ini yang salah satu contohnya, dan rekan-rekan nanti bisa browse, bisa mencari beragam mata kuliah yang bisa diambil di sini. Silabusnya sudah ada gitu ya, kimia. Oke. Mungkin rekan-rekan kimia tertarik untuk mengambil mata kuliah ini. Seperti itu. Sebentar saya kembalikan ke ini, saya akan coba lihat yang lain course-nya misalnya untuk teman-teman di bidang language misalnya. Di bidang bahasa. Nah, ada misalnya language survival dari University of Adelaide, kampus saya ini. Kemudian ada English for Business Networking, misalnya University of Washington, dan lain-lain. Ada Mandarin, kalau tertarik untuk Mandarin, dan program-program yang lain juga. Nah, mungkin teman-teman dari bahasa bisa mengambil mata kuliah di sini, dan kemudian itu bisa suplemen, gitu. Tinggal ditanyakan saja ke prodinya, apakah ini misalnya bisa menggantikan course yang diambil di prodinya, atau barangkali kalau tidak bisa digunakan sebagai suplemen. Tapi yang ingin kami berikan melalui program ini adalah rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan added value gitu ya, mendapatkan nilai tambah dari kegiatan ini, dan kemudian biayanya diganti oleh Polynema. Dalam artian ini dibiayai oleh Polynema, dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari luar negeri, dan itu menambah nilai dari rekan-rekan mahasiswa. Oke, sebentar saya stop, saya akan kembalikan ke slide-nya. Ini kemudian sudah, saya kira ini sangat sederhana sekali ya. Saya akan kembalikan ke sini, ke mekanismenya. Mekanismenya hanya 4 tahap saja. Yang pertama, mahasiswa harus mencari satu course internasional bersertifikat di platform internasional. Kemudian, jangan lupa untuk cek keterkaitan dengan program studinya masing-masing. Kemudian mahasiswa mendaftar di platform tersebut, membayar biayanya terlebih dahulu, baru kemudian biaya itu bukti pembayaran untuk biaya course-nya dikirimkan ke kami, dan kami akan langsung mengajukan ke keuangan untuk penggantian sesuai dengan nilai yang dibayarkan oleh mahasiswa. Ini maksimal 1 juta per mahasiswa untuk satu course. Kalau ingin mendaftarkan misalkan 2 course juga boleh, 3 course juga boleh. Setelah course selesai, maka kewajiban mahasiswa adalah menyerahkan kopi sertifikat itu ke kami. Begitu. Jadi itu saya kira. Nah, sekarang saya akan buka sesi pertanyaan. Barangkali rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Ya, silakan mau di. Selamat pagi, Sir Ardian. Oke, boleh. Saya mau tanya, kalau misal jangka waktunya ini tuh apakah terbatas atau hanya hari ini aja? Kayak ada jangka waktunya atau terserah kita mau ambil kapan selama periode 1 semester? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih mau di pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat relevan dan sangat baik ya. Kapan ini bisa diambil begitu ya, Modi ya? Iya. Sebaiknya sih sekarang gitu. Ini kita akan align ini, kita sejajarkan dengan semester depan begitu. Jadi kalau jika memungkinkan, rekan-rekan mahasiswa mulai mencari sekarang, kemudian kuliahnya bisa sampai dengan semester depan, karena kita juga mempertimbangkan tahun anggaran. Jadi ini untuk anggaran 2022 terakhir, laporan untuk kegiatan ini harus kami sampaikan ke Politeknik pada bulan November gitu. Sehingga sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan sebelum bulan November atau paling tidak Oktober lah begitu ya, Mbak Maudi, sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa bisa digantikan sebelum periode itu. Pokoknya begini, jangan sampai melebihi, pengajuannya tidak boleh melebihi di bulan Oktober akhir lah gitu. Sehingga penggantiannya tetap bisa dilakukan pada tahun ini gitu. Dan kalau kuliahnya itu boleh, kalau kuliahnya fleksibel ya, boleh sampai Desember, boleh sampai tahun depan pun boleh gitu, Januari dan Februari juga boleh. Tapi
Satu, untuk mempertimbangkan penggantian biaya, sebaiknya pendaftaran itu dilakukan sebelum akhir bulan Oktober gitu atau November akhir, November awal. Kemudian kuliahnya juga sebaiknya disarankan semester depan ini supaya align dengan semester yang dijalani di Polinema gitu. Oke, ini ada Mbak Farah. Mbak Farah silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya apabila hal ini yang saya akan tanyakan ini sudah disampaikan. Jadi izin bertanya mengenai untuk pengiriman bukti pembayaran, apakah disediakan link seperti itu ataukah dalam bentuk hardnya diberikan ke Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ya, baik. Tidak perlu hard copy Mbak Farah, karena biasanya kalau kita mendaftar di platform tersebut kan kita mendapatkan email biasanya, email atau kita harus mendaftar dulu gitu ya. Kemudian kita mendapatkan bukti pembayaran itu di platformnya mereka. Jadi kita fleksibel saja untuk bukti pembayaran ini. Rekan-rekan mahasiswa bisa capture saja cukup gitu ya, di capture di layarnya bahwa ini sudah terbayar gitu. Boleh, atau kalau mendapatkan PDF misalnya, mendapatkan file PDF di email, boleh dikirimkan. Jadi bentuknya apa saja boleh, tidak harus hard copy, tidak harus tercetak gitu, Kak Farah. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk mengajukannya ke pihak kampus, apakah melalui Nanti melalui saya, gitu ya. Nanti dikumpulkan ke saya yang akan membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mengajukan itu ke bagian keuangan, gitu, supaya terkoordinir. Nah, nanti untuk batch-nya, untuk gelombangnya akan kita tentukan. Misalnya gelombang pertama untuk pendaftaran itu akan kita batasi sampai misalnya akhir bulan ini gitu ya, supaya kolektif gitu, supaya nggak mengajukannya tidak satu-satu. Jadi sampai dengan akhir bulan ini rekan-rekan mahasiswa yang sudah mendaftar akan dikumpulkan, kemudian akan kami ajukan ke keuangan sehingga keluarnya itu bisa per gelombang. Gelombang pertama keluar di bulan ini, gelombang kedua keluar di bulan ini gitu. Ya, supaya prosesnya juga lebih lancar gitu ya, dan mudah ya. Itu Kak Farah. Oh iya, baik, terima kasih. Izin tanya sekali lagi mengenai informasi untuk batch-batch-nya atau gelombang-gelombangnya, itu nanti disampaikan lewat apa ya? Nanti akan kita sampaikan melalui bisa di IG-nya Polinema, atau mungkin setelah ini kita juga boleh membuat grup WA gitu ya untuk program ini, supaya rekan-rekan mahasiswa juga lebih mudah ketika nanti berkoordinasi perihal course-nya, perihal penggantian biaya, dan lain-lain. Mungkin setelah ini saya akan berbagi nomor HP dulu ya. Sebentar, di chatnya sebentar saya akan. Boleh dicatat nomor HP saya 0813. Terima kasih. Oke, ini 0813-6700-2282. Nanti kalau rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan program ini atau mekanisme penggantian biayanya, boleh bertanya ke saya gitu. Ini dari, sebentar, ada pertanyaan di chatnya dari Mas Erin ini ya. Apakah bisa menjadi pengganti SKS yang diberikan Polinema? Bisa, harusnya bisa. Nah, untuk ini rekan-rekan mahasiswa harus berkoordinasi dengan prodi gitu ya. Kemudian menyampaikan ke kaprodinya, Pak, saya akan mengambil mata kuliah ini di luar gitu ya, tapi harus dipastikan dulu bahwa mata kuliah itu sama gitu. Jadi sama atau paling enggak setara dengan mata kuliah yang ada di prodi untuk semester depan. Nah, rekan-rekan bisa menyampaikan itu ke prodi, kemudian minta izin apakah ini boleh digunakan sebagai mata kuliah pengganti untuk mata kuliah yang kami tempuh semester depan, seperti itu. Nah, itu harus dikoordinasikan dengan kaprodinya. Tapi saya kira akan boleh karena ini bagian dari program MBKM gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Marifa. Mbak Marifa, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat pagi, Pak Ardian. Saya mau bertanya, kan biasanya kalau saya ikut course di Coursera itu kan pembayarannya di akhir course gitu kan, Pak. Ya, biasanya Desember, kalau nggak 6 bulan gitu, 1 semester. Nah, kan tadi pembayarannya ditutup bulan Oktober sampai November. Nah, itu ada opsi nggak, Pak? Kayak semisal tahun kemarin itu kan dibayarkan terlebih dahulu dengan cara Politeknik minta password sama ID Coursera kita gitu. Apakah ada opsi seperti itu? Oh, boleh Mbak. Itu bagus juga. Jadi kalau misalkan seperti yang dialami oleh Mbak Marifa tahun kemarin sudah ikut ya?
Iya, juga ikut, Pak. Oke, bagus. Boleh kita akan sediakan mekanisme seperti itu juga, Mbak Marifa. Jadi nanti kalau memang sudah mendaftar, di awal kan sudah muncul biayanya berapa gitu ya. Nanti kami silakan diberikan saja bukti aksesnya, gitu, password dan username-nya. Baru dari situ nanti kami akan bisa mengajukan penggantian sehingga biaya itu bisa muncul secepatnya gitu sebelum program itu selesai. Daripada menunggu sampai bulan akhir gitu ya, Mbak Marifa ya. Iya, Jadi benar, itu Pak. salah satu solusi yang bisa kita nanti lakukan untuk mempercepat biaya penggantiannya. Mungkin Mbak Marifa juga bisa berbagi ke teman-teman nih apa manfaatnya mengambil dari Coursera gitu ya nanti ya. Baik, Pak. Saya izin bertanya lagi, kan tadi nggak ada batasan, kita bisa ambil beberapa course gitu. Tapi dengan saya mau ngajuinnya kayak tadi gitu, Pak, memberikan akses untuk Polynomial membayarkan secara langsung. Itu Iya. nggak ada maksimalnya ya, Pak? Maksudnya besaran untuk course-nya ya? Iya, maksudnya besaran tadi kan per course 1 juta. Nah, misal kita ambil 3 course di 3 platform yang berbeda. Misal 2 di Coursera, 1 di edX gitu bisa, Pak? Bisa, boleh. Boleh. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa ingin mengambil beberapa course gitu ya, itu diperbolehkan. Jadi kalau sampai 5 course pun boleh. Jadi artinya maksimal berarti 5 juta totalnya gitu ya. Tapi 1 juta per course-nya maksimal. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak Marifa. Ini dari Mas Ilham. Ya, baik. Mungkin saya juga mau izin untuk bertanya, Bapak. Ya, silakan Mas. Jadi tadi barusan saya juga membuka websitenya, lalu apa namanya ada salah satu course yang biayanya itu sekitar $99. Jadi kan mungkin lebih dari 1 juta. Nah, kira-kira untuk penggantiannya itu nanti per course-nya tetap 1 juta atau menyesuaikan dengan dana yang dikeluarkan? Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ilham. Yeah. Nah, ini yang harus dipertimbangkan rekan-rekan karena penggantian maksimalnya kan 1 juta ya, sehingga kalau misalnya Mas Ilham tadi ingin mendaftar ke course yang senilai $99, kalau dikonversi sekitar 1,2 juta atau 1,3 juta gitu ya, maka yang bisa digantikan hanya 1 juta saja gitu Mas Ilham. Sehingga 300.000 mungkin harus dibayarkan secara mandiri oleh mahasiswa. Kalau saran saya sih lebih baik kalau ingin mendapatkan funding penuh gitu ya, mahasiswa tidak harus menanggung sisanya, mungkin batas maksimalnya 1 juta gitu Mas. Tapi boleh, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Marifa ya, boleh mengambil beberapa mata kuliah yang tentu saja kemudian nilainya tidak lebih dari 1 juta per course-nya. Gitu. Mungkin siasatnya seperti itu Mas Ilham. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Rekan-rekan mahasiswa silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan mengundang Mbak Marifa. Mbak Marifa boleh berbagi sedikit tentang pengalamannya mengambil di Coursera kemarin. Mata kuliah apa yang diambil di Coursera kemarin, Mbak ya? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Mumpung ada ini nih, kakak kelas nih. Ya, kemarin saya di Coursera tuh ambil yang khusus mechanical engineering gitu Pak. Oke. Jadi saya itu ngambilnya yang Chem and Design Manufacturing for Mechanical Engineers dengan Autodesk Fusion 360. Jadi di situ tuh kayak programnya dari Autodesk langsung, cuman sertifikasinya lewat Coursera. Ada beberapa, iya, ada beberapa. Langsung Autodesk ya? Iya Pak, benar. Oke. Jadi ada beberapa materi dan juga nanti ada kuis-kuisnya juga gitu. Nanti sementara kalau misal ada UAS atau enggak ujian per harinya, jadi kayak materinya itu per hari. Nah, tiap minggunya itu ada ujian gitu, Pak. Menarik. Ada juga untuk submit desain, kan saya ambilnya Chem and Design ya. Nah, itu nanti ada juga submit untuk desain yang sudah kita pelajari dan juga kita terapkan gitu, Pak. Itu penyediaannya siapa, Mbak Marifa? Apakah itu dari... nanti di Autodesk-nya itu ada profesional trainer juga, dan dia juga berpengalaman, dia juga pernah didesain dosen dan juga dari luar gitu, Pak. Baik. Setelah course-nya itu selesai, Mbak Marifa berarti sudah mendapatkan sertifikat dari Autodesk itu ya? Iya, dulu kan saya dibayarkan terlebih dahulu lewat akses akun. Nah, sebelum dibayarkan itu memang ada ujian sama soal-soal yang di-lock gitu, Pak. Jadi harus bayar dulu baru bisa akses soalnya. Nah, setelah semuanya udah tercentang, udah saya kerjakan, nah baru nanti bisa klaim sertifikat itu. Oke. Berarti sekarang sudah mendapatkan sertifikatnya gitu, Mbak? Alhamdulillah sudah, Pak.
Alhamdulillah. Berarti kan menambah nilai ini ya, menambah bisa jadi sesuatu yang dibawa ketika wawancara kerja ya, bahwa sudah menyelesaikan course di platform ini langsung di Autodesk gitu ya. Benar sekali. Nah, oke. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa juga meniru gitu ya apa yang dilakukan oleh Mbak Marifa nih. Jadi mengambil satu course internasional, apalagi Mbak Marifa bisa menemukan satu course yang sangat relevan dan langsung disediakan oleh software designer-nya gitu Mbak ya, dengan Autodesk langsung ya. Iya, benar, Pak. Betul. Nah, sekarang mungkin rencananya Mbak Marifa akan mengambil course apa lagi nih untuk semester depan? Untuk semester yang sekarang mungkin saya pengennya di ethics yang dari MIT itu, Pak. MIT? Oh, keren. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Marifa. Dan itu rekan-rekan bisa mengambil pengalaman Mbak Marifa gitu ya, belajar dari pengalaman Mbak Marifa bagaimana caranya mendapatkan course yang sesuai dengan prodi kita, sesuai dengan bidang keilmuan kita, sehingga nantinya ketika lulus kuliah, teman-teman bisa memiliki bukan saja pengalaman belajar dan kemudian pengetahuan skill dari pengalaman belajar melalui platform internasional ini, tapi juga yang lebih penting juga adalah sertifikat itu, gitu. Apalagi bisa mendapatkan sertifikat dari misalnya sertifikat lembaga yang memang mengeluarkan software yang kita gunakan, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Marifa, itu akan value kita akan berbeda. Ketika kita nanti melamar kerja, kita akan lebih dipertimbangkan oleh user dari pengguna lulusan kita, Polynema, gitu. Ada pertanyaan lain mungkin dari rekan teman-teman mahasiswa? Sepertinya, sebentar saya baca chatnya ya. Oh, ini ada dari Mas Lana atau Mbak nih, Mas Lana ya. Jika ingin mendaftar di course di Coursera hanya untuk pembelajaran sendiri, tidak untuk mengganti SKS, apakah diperbolehkan? Boleh, Mas. Jadi, jika misalnya begini, saya ingin menempuh mata kuliah yang ada di Polynema gitu ya. Kemudian saya ingin nambah nih, saya ingin menambah mata kuliah yang di luar apa yang akan saya ambil semester depan, tapi tetap di bidang saya gitu. Saya ingin belajar sesuatu yang baru gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Lana ini. Sehingga ini tidak mengganti SKS. Itu tetap diperbolehkan. Jadi silakan saja mendaftar apapun course yang diambil selama masih relevan dengan bidangnya masing-masing, selama itu menambah value-nya teman-teman mahasiswa, selama mata kuliah itu bisa memperkaya pengetahuannya dan pengalamannya teman mahasiswa melalui pola pembelajaran seperti ini gitu ya. Jadi silakan saja diambil, tetap akan kita proses dan itu akan mendapatkan penggantian biaya dari Politeknik. Oke. Ya, Modi silakan, Kak Modi. Jadi begini, Sir. Kalau misal semester 3 ini saya tidak ikut program ini, tapi di semester 4 ikut itu diperbolehkan apa enggak, Sir? Apa harus ikut di tahun berikutnya? Tahun depan kita juga ada gitu ya, tetap ada. Setiap tahunnya kita upayakan agar Polynema bisa memberikan bantuan seperti ini, jadi bantuan untuk mahasiswa agar mereka bisa mengambil course di platform internasional untuk mendapatkan sertifikasi, gitu ya, mendapatkan pengalaman belajar dari kampus-kampus luar negeri langsung dari sumbernya, gitu ya. Dan kalau misalnya tidak ditempuh di semester ini, kemungkinan menempuhnya di semester 5 gitu ya. Karena kalau di semester 4 rasanya nanggung. Iya, di tahun anggarannya gitu. Mungkin anggarannya belum tersedia, dan itu yang kita sarankan mungkin lebih baik mau mengambil di semester ini gitu. Bisa menggantikan mata kuliah yang akan ditempuh semester depan atau bisa supplementing. Jadi supplementing itu saya ingin belajar sesuatu yang baru gitu. Belajar di lain sebagai tambahan gitu dari apa yang dipelajari di semester itu gitu, Modi. Baik, Sir, terima kasih. Sama-sama. Sepertinya aman semua ini ya, tidak ada pertanyaan ya. Jadi mungkin saya akan ulangi sekali lagi untuk teman-teman yang belum mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan ini. Saya akan langsung menjelaskan kembali tentang mekanismenya, bagaimana ini bisa diajukan. Jadi rekan-rekan mahasiswa melalui program ini, melalui program bantuan pendanaan program transfer kredit internasional, bisa mendapatkan bantuan pendanaan berupa penggantian biaya fee course bersertifikat ya. Jadi harus bersertifikat
yang ditempuh di platform penyedia course online internasional. Jumlahnya maksimal 1 juta per mahasiswa per course. Dan mahasiswa boleh mengambil banyak course. Yang menjadi pagunya, menjadi batasnya adalah 1 course maksimal 1 juta. Jadi kalau mengambil 5 course silakan bisa diambil. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Mahasiswa mencari 1 course internasional bersertifikat di platform penyedia course. Kemudian mereka harus mengecek keterkaitan dengan program studi, semakin relevan, semakin bagus. Kemudian selanjutnya mahasiswa langsung mendaftar di platform penyedia course dan membayar biaya course-nya terlebih dahulu, begitu ya. Baru kemudian setelah itu dibayarkan, mahasiswa mengajukan penggantian biaya course dengan melampirkan bukti pembayaran. Maksimal 1 juta per mahasiswa untuk 1 course-nya sesuai termnya. Nanti kita akan berikan gelombang-gelombangnya. Jadi waktunya nanti akan kita umumkan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang Mbak Marifa tadi, apakah boleh misalnya, kan dari pengalaman Mbak Marifa pembayarannya itu di belakang gitu ya, dan itu silakan saja teman-teman mahasiswa nanti boleh mengajukan pembayaran di awal dengan cara seperti yang disampaikan oleh Mbak Marifa tadi, memberikan aksesnya, jadi memberikan username dan password-nya, kemudian jika ada berapa besaran dana yang diperlukan, nanti akan kami cairkan, sehingga itu nanti wajib dibayarkan ketika end of the course, jadi akhir course-nya. Kewajiban mahasiswa adalah setelah course itu selesai, mahasiswa harus menyerahkan kopi sertifikat dari course itu. Nah, manfaatnya dari program ini adalah ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh 1 mata kuliah di penyedia course luar negeri, mendapatkan pengalaman belajar dalam ekosistem dan suasana yang berbeda. Ada satu yang belum saya tuliskan di sini, tadi disebutkan oleh Mbak Marifa, mendapatkan sertifikat gitu langsung dari kampus luar negeri, langsung dari penyedia software, penyedia aplikasi yang memang relevan dengan bidangnya mahasiswa masing-masing. Sehingga ini bisa menambah nilai dan daya saing lulusan, kemudian secara langsung berkontribusi terhadap keterserapan lulusan. Kita inginnya dari kegiatan ini, dari program ini, rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat yang menambah nilai itu, dan sehingga itu bisa menjadikan teman-teman mahasiswa semakin kompetitif di pasar kerja, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibnu Hajar. Misalnya mengambil 3 course, lalu sampai semester 4 ternyata course-nya baru selesai, apakah diperbolehkan? Boleh, silakan. Jadi misalnya course-nya panjang gitu ya, tapi biasanya enggak sih, biasanya 3 bulan selesai. Ada mengambil 3 course, kemudian sampai dengan semester 4 ternyata course-nya masih berjalan, baru selesainya di semester 4 gitu ya. Kemudian apakah boleh? Boleh, silakan saja bisa dilakukan. Kemudian nanti kewajibannya tetap setelah course itu selesai, maka Mas Ibnu harus menyerahkan sertifikatnya ke kami. Oke, rekan-rekan mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan? Silakan dicatat nomor saya ya, 081367002282. Saya tuliskan di chatnya. Barangkali masih ada pertanyaan dan barangkali diperlukan, kita nanti bisa membuat grup WA supaya memudahkan untuk koordinasinya. Nah, rekan-rekan mahasiswa juga boleh mengajak rekan-rekan yang lain di kelasnya gitu, karena jumlahnya untuk program ini lumayan besar. Kami menyediakan dari Politeknik itu kami menyediakan sekitar 200 slot gitu ya, 200 courses, artinya ada sekitar 200 mahasiswa yang bisa menempuh ini jika asumsinya masing-masing mahasiswa mengambil 1 mata kuliah. Nah, jika tidak, makanya 1 mahasiswa boleh mengambil lebih dari 1. Sehingga kami juga mempertimbangkan semakin banyak mahasiswa yang ikut atau semakin banyak course yang diambil, maka dampaknya akan semakin baik buat mahasiswa dan juga untuk institusi kita. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan mahasiswa. Jika tidak ada pertanyaan, maka sesi ini bisa kita akhiri. Nah, ini sudah kita rekam, rekan-rekan mahasiswa boleh berbagi rekamannya nanti bisa berkunjung ke ini ya, ke YouTube-nya Polinema, bisa mencari videonya tentang ini, kemudian boleh di-share ke teman-temannya, boleh mengajak rekan-rekan yang lain, teman-temannya, bahkan satu kelas pun boleh gitu, satu kelas mendaftar, kita mendaftar yuk di satu course yang sama gitu, itu boleh dilakukan, dan silakan saja mendaftar bersama-sama, kemudian nanti akan kami bantu, kami fasilitasi supaya itu bisa menjadi program yang memberi manfaat ke teman-teman mahasiswa semuanya. Saya kira itu rekan-rekan mahasiswa. Jika tidak pertanyaan, maka sesi kita untuk hari ini, sesi sosialisasi untuk program bantuan kredit transfer luar negeri akan kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya.
Cukup singkat ya, tapi mudah-mudahan cukup jelas dan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mendapatkan course yang sesuai dan bisa memanfaatkan dana bantuan dari Politeknik Negeri Malang yang disediakan untuk tahun anggaran 2022 ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama, terima kasih ya. Sebentar, saya Pak. kirimkan ininya ya, saya kirimkan slide-nya ya di chat. Tunggu sebentar ya. Bentar, saya stop dulu. Wait a second.